Wendy, halo. Tuh, siap. Mas, Bu Tan. Oke. Kok nggak ada
Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di webinar series pengetahuan ketenagakerjaan. Kita di sini sudah hadir Ibu Tania ya. Selamat siang Ibu Tania Sim dari Kristen Action. Selamat siang Pak Wendy. Selamat siang Bu Ayu. Nama saya Wendy Budi Raharjo dari KJRI Hong Kong. Saya konsul protokol konsuler. Di sini juga ada nanti mengikuti dari Ibu Ayu atau mungkin Ibu Fani dari Pensosbud KJRI Hong Kong. Saya juga di sini acknowledge beberapa sudah datang ya teman-teman partisipan, ada sekitar 28 ya yang sudah join in di dalam Zoom, dalam webinar. Mohon kalau bisa nanti pada saat sesi foto bisa ditampilkan videonya nanti pada saat sesi foto ya. Acara ini kita mulai sekarang, nanti mungkin kita sampai 1,5 jam ke depan. Kita mencoba untuk membawakan dan memoderatori jalannya acara tentang judulnya tentang ganti majikan apakah bisa dan bagaimana prosesnya. Jadi nanti silakan akan ada paparan dari Bu Tania selaku narasumber, dan kemudian nanti jikalau ada pertanyaan dari teman-teman semua peserta webinar silakan disampaikan. Mungkin nanti saya akan dibantu oleh host bila mana ada pertanyaan tertulis ya disampaikan di chat box. Tapi nanti saya akan kasih kesempatan juga bila mana ada pertanyaan langsung, karena lebih baik sih pertanyaan langsung ya disampaikan. Tapi silakan sebelum bertanya nantinya raise hand dulu ya supaya teratur, karena kalau langsung kita ada komunikatif gitu. Mungkin tanpa berpanjang lagi saya beri kesempatan, saya invite Ibu Tania Sim mungkin untuk bisa memberikan paparannya, Bu. Ya, terima kasih Pak Wendy. Ya, selamat pagi juga buat teman-teman yang semuanya yang telah ikut dalam acara ini. Ya, kita langsung untuk hemat waktu ya Pak ya. Ya, mungkin teman-teman mengerti bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka itulah maksudnya kita bersama dengan konsulat kemudian bermaksud untuk sharing informasi ini ya. Ganti majikan apakah boleh atau tidak? Konsulat juga banyak dapat mana? Pak, boleh nggak saya minta izin untuk share PowerPoint, Pak? Oh, silahkan Bu, nggak apa-apa. Ya, host disable. Soalnya masih ya. Coba yang mana yang kita mau share? Yang pakai kamera, Pak. Soalnya saya pakai. Udah belum? Bisa, Pak? Belum tershare, belum kelihatan. Ya. Ada 2 account, Pak. Mungkin teman-teman di IT. Oke. Share, udah ya. Oke. Sudah boleh. Terima kasih. Jadi ya, pertanyaan yang sering kita terima ya Pak Wendy, saya yakin konsulat juga banyak menerima pertanyaan, teman-teman bertanya apakah boleh ganti majikan atau tidak. Ya. Sebenarnya apakah boleh ganti majikan? Apakah boleh cari majikan di Hong Kong? Ya, ya boleh aja, kan? Cuma masalahnya kemudian apakah bagaimana prosesnya, apakah visanya diberikan oleh imigrasi atau tidak? Itu yang menjadi kebijaksanaan dari pemerintah Hong Kong, yaitu bagian Departemen Imigrasi. Jadi kita mau share bagaimana proses dan apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh teman-teman ketika mencoba untuk memasukkan permohonan visa kerja baru. Karena yang menjadi sangat concern bagi kita di lapangan adalah ketika teman-teman itu mencari majikan baru, tapi kemudian ketika permohonannya tidak disetujui dan harus pulang,
tapi mereka sudah tidak mempunyai tiket untuk pulang karena tiket yang diberikan oleh majikan sebelumnya kadaluarsa. Jadi maka itu sangat penting, saya merasa sangat penting bagi teman-teman untuk memahami, untuk mengerti prosedur dan konsekuensinya. Karena ketika mengambil suatu keputusan, teman-teman juga harus tahu, supaya siap kalau seandainya, kejadian yang terburuk terjadi, gitu loh. Oke. Mungkin teman-teman harus tahu dulu permohonan visa kerja di Hong Kong untuk pekerja rumah tangga asing. Itu permohonan visa itu adalah dibagi dua, permohonan visa kerja untuk pekerja dari luar Hong Kong dan permohonan visa kerja untuk pekerja yang di Hong Kong. Jadi sangat jelas kalau yang di luar Hong Kong kan yang masih belum pernah atau sudah X dan berniat kembali kerja di Hong Kong dan posisi pekerja ada di luar Hong Kong. Lalu bagaimana dengan pekerjaan di Hong Kong? Biasanya pekerjaan di Hong Kong itu adalah yang finish 2 tahun mau cari majikan baru atau yang menambah kontrak dengan majikan yang sama. Yang kedua adalah pekerja yang kontraknya putus lebih cepat ya sebelum 2 tahun dan berada dalam alasan pengecualian. Jadi pemerintah Hong Kong peraturannya secara otomatis untuk pekerja yang finish 2 tahun itu otomatis akan diizinkan ganti majikan di Hong Kong. Untuk yang tidak finish 2 tahun itu tidak boleh, kecuali mereka dalam alasan pengecualian. Alasan pengecualiannya adalah majikan meninggal dunia, majikan mendapat masalah keuangan, majikan pindah atau migrasi dari Hong Kong, ada bukti bahwa pekerja mendapatkan perlakuan dieksploitasi, dilecehkan secara seksual atau dan ada pemukulan fisik. Dan untuk hal ini, pekerja mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan bukti kepada imigrasi yang menunjukkan adanya masalah tersebut sehingga bisa menunjang mendukung permohonan visa kerja baru mereka. Oke. Ada beberapa permasalahan yang kita sering temukan di lapangan ketika teman-teman keluar dari majikan, mereka ada kalanya tidak langsung membuat laporan. Tetapi ketika imigrasi sudah menolak, baru mereka cerita kalau seandainya keadaan pekerjaan saya begini, majikan saya begini, lalu kemudian imigrasi menyarankan mereka untuk memasukkan laporan ke polisi atau ke labor. Dan itu biasanya itu sudah agak terlambat karena jangka waktu untuk untuk pelaporannya. Dan polisi ketika memeriksa itu juga akan memakan waktu yang sangat banyak. Maka itu untuk kalau memang teman-teman yang memang merasa bahwa ada permasalahan di situ, saya menyarankan segeralah buat laporan. Jangan sudah masuk, ditolak, baru kemudian membuat laporan. Karena ini yang sering terjadi, yang sering kita temukan, dan banyaknya yang kegagalan dari permohonan adalah disebabkan seperti begini. Oke, kita membahas tentang pasal 10 di sini karena ini berkenaan dengan alasan pengecualian, yang di mana seorang pekerja boleh meninggalkan pekerjaan dia tanpa memberitahu 1 bulan atau ganti 1 bulan gaji kalau seandainya dia merasa takut mempunyai rasa takut yang masuk di akal bahwa dirinya berada dalam keadaan bahaya, fisiknya dalam bahaya karena kekerasan atau penyakit menular, atau pekerja menjadi objek dari perlakuan yang buruk dari majikan dan sudah bekerja tidak kurang dari 5 tahun dan dinyatakan dokter bahwa sudah tidak fit lagi untuk terus bekerja dengan pekerjaan yang sama. Dalam keadaan ini, pekerja boleh meninggalkan pekerjaan dia tanpa mengganti majikan 1 bulan gaji atau kasih 1 bulan pemberitahuan. Dan ini yang nanti juga bisa masuk dalam alasan pengecualian 1 dan 2 ini. Oke, saya masukkan di sini ya Pak Wendy karena masanya teman-teman banyak sekali yang bertanya bagaimana jika orang tua, majikan atau orang yang dijaga meninggal dunia. Karena banyak sekali kerancuan di sini, ada kalanya mungkin kurang paham ketika orang yang tua yang dijaga itu meninggal dunia, tapi yang tanda tangan itu kan bukan orang tuanya, tapi anaknya. Jadi kadang-kadang teman-teman itu merasa bahwa kalau gitu kan saya sudah dianggap finish, gitu kan. Sebenarnya tidak begitu. Jadi kontrak itu putus ketika orang yang dijaga, yang tanda tangan kontrak, itu meninggal dunia. Otomatis kontrak itu langsung putus. Ya, jadi kalau misalnya ketika seorang tua yang dijaga orang tua dari majikan meninggal dunia atau orang yang dijaga meninggal dunia, tetapi pihak yang tanda tangan kontrak itu masih mau meneruskan kontrak, maka itu kontrak itu tidak bisa dianggap putus, gitu loh.
Jadi moga-moga teman-teman paham tentang hal ini karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan belakangan ini seperti ini. Oke ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau majikan masih mau meneruskan kontrak, maka kontrak akan terus berlanjut. Tapi jika pekerja tidak mau meneruskan kontrak karena pekerja sendiri merasa, enggak lah, yang saya jaga udah meninggal dunia, maka pekerja bisa memilih untuk memutuskan kontrak ya dengan sesuai prosedur yang berlaku. Kecuali majikan ya menyatakan bahwa ya orang tua saya sudah nggak ada atau pasangan saya sudah nggak ada, jadi saya nggak butuh lagi ya karena saya tinggal sendiri. Boleh. Nah, dia kemudian membuat surat pernyataan bahwa tenaga pekerja ini sudah tidak dibutuhkan karena memang sudah tidak ada pekerjaannya. Ya, jadi ini bisa, tapi teman-teman kadang-kadang juga salah kaprah bahwa mengatakan itu finish, itu sebenarnya tidak. Cuma kontrak itu tetap dinyatakan putus, cuma nanti masuk kategorinya adalah di alasan pengecualian, gitu loh. Dokumen apa yang harus saya lampirkan ya untuk proses visa kerja kontrak baru kalau seandainya orang tua, majikan atau orang yang saya jaga meninggal dunia, maka biasanya itu adalah semua kontrak finish atau putus itu harus melampirkan ID 407E. Itu sesuai pasal 12 dari kontrak kerja. Lalu juga ada surat kematian jika ada. Tidak ada peraturan yang mengatakan majikan atau wali harus memberikan fotokopi surat kematian. Ya, jadi kalau seandainya memang karena kadang-kadang ada majikan yang tidak mau karena mereka menganggap ini adalah informasi privacy. Jadi kita nggak bisa memaksa teman-teman. Kalau memang tidak ada ya tidak ada, gitu loh. Jadi paling kalau seandainya nanti kita tulis ada faktanya, nanti imigrasi akan tanya kepada pihak majikan, gitu loh. Lalu mengenai ID 407 ini, ya itu juga tidak ada keharusan majikan memberikannya kepada pihak kita. Majikan secara hukum menurut pasal 12 itu harus memberikan pada imigrasi. Oke. Ini surat ID-nya yang kemudian sekarang beredarlah isu-isu banyak sekali di mana karena susahnya proses ganti majikan sekarang. Jadi teman-teman itu sekarang disuruh agen untuk meminta surat finish atau surat terminate yang dimana seperti yang dibilang menurut pasal 12 dari kontrak kerja bahwa surat ini tidak ada keharusan diberikan pada kita. Lalu bagaimana kalau misalnya saya mau proses tapi kemudian agen tetap minta surat ini lalu saya nggak ada? Ya sebenarnya teman-teman bisa saja print surat ini atau ambil dari imigrasi lantai 2 dan isi sendiri informasinya. Jadi tanpa tanda tangan majikan itu juga berlaku. Gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman mengerti karena belakangan ini banyak sekali permintaan dari agen kepada teman-teman untuk memberikan surat finish ya atau surat putus kontrak. Kita tidak bisa memaksa pihak lain untuk memberikan kita surat tersebut gitu loh. Jadi secara peraturan dari imigrasi karena surat ini memang diperlukan ya print aja sendiri lalu kemudian isi bagian-bagian nama majikan, nama pekerja, tanggal putus kontraknya kapan, alasannya apa dan tanda tangan. Gitu aja dan dimasukkan. Dan itu bisa dipakai teman-teman. Oke. Ini adalah daftar dari dokumen yang biasanya diperlukan ketika memproses permohonan visa. Oke. Ini yang terjadi ya sehubungan dengan banyak sekali isu job hopping. Jadi sejak Juni tahun 2013, pemerintah imigrasi telah membentuk special duty team yang dimana secara aktif adalah untuk menangani isu tentang job hopping. Ya, mungkin teman-teman ngerti tentang job hopping ya. Jadi ketika permohonan visa, jadi tugas dari tim ini adalah ketika menerima permohonan visa kerja baru yang dinilai bahwa mereka harus memeriksa lebih mendalam, ya mereka harus mengecek lagi informasi dan dokumen-dokumennya, maka permohonan ini akan dirujuk ke special team tersebut untuk dipelajari. Dan menurut press release dari imigrasi, mereka mengatakan bahwa ketika dalam memeriksa permohonan akan dipertimbangkan secara menyeluruh faktor-faktor sebagai berikut. Kelakuan pekerja selama bekerja, catatan atau informasi dari pekerja dan pemberi kerja atau majikan yang sebelumnya, alasan kenapa kontrak diputus lebih cepat. Jadi biasanya ketika untuk mengerti
tentang kenapa kontrak ini putus lebih cepat, imigrasi akan menelpon majikan yang lama dan pekerja jikalau perlu. Tapi pada dasarnya ketika menurut pengalaman kita jarang sekali pekerja yang menerima telepon dari imigrasi. Ya, tetapi kalau misalnya teman-teman nanti akan ditelepon imigrasi, jadi teman-teman harus siap dan semua informasi harus sama. Dan jika dicurigai ada elemen job hopping, maka imigrasi akan tegas menolak mengabulkan permohonan visa kerja tersebut dan meminta pekerja untuk meninggalkan Hong Kong. Yang biasanya teman-teman menyebut dikasih surat merah, ya. Dan imigrasi akan menyimpan catatan permohonan tersebut untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pemeriksaan permohonan visa kerja baru dari pekerja tersebut atau permohonan izin tinggal. Jadi ada beberapa kasus ketika imigrasi sudah menolak, ya memang ada kesempatan sih kalau teman-teman merasa mereka perlu memberikan informasi lebih jauh. Tetapi apakah dengan permohonan kedua memasukkan informasi tambahan itu akan bisa membuat imigrasi berubah pikiran atau tidak, itu adalah tergantung dari imigrasinya. Oke. Biasanya ketika imigrasi telah menerima dokumen dan imigrasi merasa memerlukan informasi tambahan, mereka akan mengirimkan lagi surat seperti begini yang dimana meminta. Jadi ada 3 halaman. Ya, surat ini adalah di mana meminta kepada pekerja untuk memberikan informasi lebih jauh, yaitu biasanya informasinya adalah tentang pertama biasanya adalah tentang riwayat sekolah, ya dari SD, SMP, SMA, nama sekolahnya, tahun berapa, ya dari riwayat pekerjanya, mulai dari di Indonesia atau dimanapun sebelum datang kerja di Hong Kong, lalu di Hong Kong, ya, lalu asal-asal putus kontraknya, kenapa tidak, apakah pulang atau tidak, ketika dapat putus kontrak, apakah pulang atau tidak, kalau tidak pulang itu karena apa? Maka itu adalah sangat penting, ya seperti ini ya, akan disebut nama majikan, ya. Kapan mulai kerja, kapan terakhir kerja, apakah mengundurkan diri atau putus kontrak, alasan pemutusan kontrak, apakah dikasih one month notice sebelum putus kontrak, apakah menerima tiket, apakah menerima pembayaran dari majikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini semua harus dijawab dengan benar dan mendetail. Yang menjadi masalah di sini adalah ya karena harusnya dimasukkan informasi yang dimana ketika teman-teman pertama apply untuk kerja di Hong Kong, kebanyakan teman-teman kan menyerahkan semuanya kepada PT, kepada agen. Ya, banyak teman-teman sendiri tidak ngerti, ya, tidak punya fotokopinya. Ya, itu yang menjadi kendala. Kenapa? Karena ketika mengisi informasi ini tersebut, mereka udah lupa nih. Waktu itu agen isinya apa, PT isinya apa, gitu loh. Maka itu saya menyarankan pada teman-teman mulai dari sekarang simpanlah fotokopi dokumen apapun yang pernah dimasukkan kepada pemerintah Indonesia, Hong Kong, ya. Karena ini akan diperlukan pada saat nantinya seperti ini, gitu loh. Karena kalau seandainya ada ketidaksamaan, ini imigrasi akan merasa bahwa bahan ini bisa dijadikan pertimbangan apakah permohonan disetujui atau tidak. Oke. Jadi surat seperti ini ya ketika teman-teman disuruh untuk memberikan informasi tambahan. Blacklist atau kriminal, ya catatan kriminal. Secara hukum seorang pekerja yang dinyatakan bersalah di pengadilan, secara otomatis mereka akan masuk dalam blacklist. Ya, jadi seperti kasus overstay, kasus pencurian, kasus pemukulan, kasus ilegal. Jadi untuk teman-teman yang kalau udah overstay, kalau teman-teman yang udah punya kasus di pengadilan dan dinyatakan bersalah, berarti otomatis di blacklist. Jadi nggak ada gunanya lagi kalau misalnya mau proses majikan baru, gitu loh. Ada kalanya teman-teman bilang, oh waktu saya di pengadilan saya tanya kepada Pak Hakim apakah saya boleh kerja di Hong Kong dan Pak Hakim bilang boleh. Ya, seperti yang kayak kita juga jelaskan, itu kan peraturan dari imigrasi ya yang dimana memberikan visa kerja. Jadi kalau teman-teman yang merasa udah termasuk dalam keadaan seperti ini ya nggak usah proses dulu deh, pulang ke Indonesia aja. Saya pikir lebih baik karena pasti tidak akan diberikan ya. Oke. Dulu kita ada kasus ya di mana ada pekerja Indonesia yang memberikan gini. Jadi ada kalanya ketika kontrak diputus,
ketika majikan meminta untuk mengisi dokumen ini yang ID 407, saya selalu menyarankan kepada teman-teman, biarlah majikan yang menulis alasannya. Jangan kita yang dikte, jangan kita yang kasih tahu. Karena apa? Karena ada kasus ya yang di mana pernah ditulis alasan oleh majikan berdasarkan permintaan pekerja, lalu pekerjanya pegang satu yang ditulis. Tapi ternyata waktu diperiksa di imigrasi, majikan memasukkan yang lain, gitu loh. Akhirnya kemudian pekerja diperiksa oleh imigrasi karena dianggap memberikan pernyataan false representation, memberikan informasi palsu. Belakangan ini kita juga punya satu kasus yang di mana ada satu agen yang kemudian meminta untuk membuat surat ini dengan alasan finansial. Ketika agen ini tidak mau memberikan uangnya kembali kepada pekerja dan pekerja menuntut agen, jadi kemudian agen kemudian menulis ya dengan sendiri alasannya, suruh majikan tanda tangan lagi, yang di mana alasannya adalah menyatakan pekerjanya mempunyai sifat kerja yang buruk segala macam. Jadi hal ini nanti kalau dimasukkan dan ada dua dokumen berbeda, pekerja bisa diperiksa dan kalau ternyata bersalah, maka bisa dinyatakan melakukan pelanggaran false representation. Kasus yang terbaru ya yang telah dibawa oleh imigrasi ke pengadilan kriminal. Jadi ada pekerja migran dari Filipina dipenjara karena telah memberikan informasi yang tidak benar atau palsu dan menggunakan dokumen yang tidak benar atau palsu kepada petugas imigrasi ketika meminta permohonan kerja baru. Dan kemudian dia dinyatakan bersalah dan harus ya menjalani hukuman di penjara. Jadi saya berharap kepada teman-teman, jadi dia di penjara 4 bulan. Oke. Jadi kita berharap kepada teman-teman, memang kita mengerti ya teman-teman masih perlu kerja di Hong Kong, sangat ingin bekerja di Hong Kong. Tetapi dalam prosesnya ini kita berharap teman-teman jangan sampai ada melakukan sesuatu tindakan yang baik secara sadar atau tidak sadar yang melanggar hukum di Hong Kong. Oke, saya pikir Pak Wendy, ini saja sharing saya Pak. Mungkin Bapak bisa tolong ada tambahan? Ya, terima kasih Pak. Ya Ibu Tania, terima kasih paparannya. Jadi sudah jelas ya disampaikan oleh Ibu Tania, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan terkait dengan transfer majikan atau berganti majikan. Jadi kalau boleh saya summarize boleh saya simpulkan beberapa poin penting adalah untuk berganti majikan, apakah bisa? Ya, memang bisa, dapat dilakukan oleh pekerja migran Indonesia atau foreign domestic helper. Namun itu adalah proses awal. Ketika itu dilakukan, maka ada proses berikutnya harus ditempuh, yaitu aplikasi visa kerja baru dengan majikan baru. Dalam kaitan ini, apakah visa kerja tersebut itu pasti atau keluar, ini yang menjadi sepenuhnya kewenangan imigrasi. Imigrasi berdasarkan prosesnya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tania, akan melakukan serangkaian assessment, akan melakukan pendalaman atau bahasa sehari-hari, katakanlah inilah pemeriksaan daripada aplikasi itu. Dan bila mana ditemukan adanya indikasi job hopping, cukup indikasi saja menurut keyakinan petugas imigrasi dari berbagai keterangan yang dihimpun, maka kemungkinan besar visa tidak akan diberikan dan si pekerja domestik tersebut yang bersangkutan akan diberikan surat merah biasanya untuk kemudian meninggalkan Hong Kong dan apply dari negara asalnya. Seperti itu. Kecuali dalam kasus-kasus yang memang diyakini tadi yang Bu Tania sampaikan, 4 kondisi tersebut ya memang ada sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bila mana majikan itu meninggal, majikan itu pindah ke luar negeri, atau majikan itu bangkrut, ya financially bankrupt, atau kemudian ada dugaan atau keyakinan dari pekerja migran tersebut, foreign domestic helper tersebut, berdasarkan bukti yang ada mendapatkan perlakuan yang buruk atau melampatkan kekerasan. Nah, itu yang kemudian terkait dengan, kalau tidak salah Bu Tania ya boleh tambahkan, itu nanti akan terkait dengan katakanlah bila mana dia mendapatkan kekerasan, maka harus lapor ke kepolisian dulu, kalau seperti itu ya Bu Tania ya. Ya, betul Pak.
dan itu akan ada bukti kepolisian segala macam, sehingga tidak bisa juga teman-teman atau foreign domestic helper itu secara sepihak mengklaim ya Bu Tania ya, kalau boleh saya simpulkan ada kekerasan atau ada hak yang kemudian belum dipenuhi atau ada pelanggaran kontrak. Itu setidak-tidaknya harus ada dasar, harus ada, katakanlah kalau misalnya ada lingkungan kerja yang buruk yang tidak sesuai dengan kontrak misalnya, maka itu terkait dengan pemenuhan hak kontrak, sehingga jalurnya adalah ada pelaporan ke labor, ada aduan yang disampaikan ke labor, oh memang betul si FDH tersebut memang memperkarakan majikannya karena hak yang tidak didapatkannya sesuai kontrak, adanya aduan ke labor. Jadi tidak hanya sekedar sepihak berbicara gitu saja, tapi harus ada apa yang ditempuhnya secara legal formal, yaitu aduan ke labor umpamanya. Kalau kekerasan misalnya mendapatkan kekerasan fisik atau katakanlah harassment ya, pelecehan, ada laporan ke polisi. Itu menandakan bahwa tuduhan atau sangkaan atau keyakinan bahwa betul ada kondisi yang melawan hukum itu memang tidak asal bicara gitu, tidak asal tuduh seperti itu. Nah, mungkin tadi kalau boleh saya tambahkan Bu Tania terkait penyampaian visa, itu salah satunya Bu Tania itu harus ada ini ya Bu ya, apa konsistensi keterangan kalau begitu ya tadi ya. Karena kan tadi disampaikan imigrasi itu akan meminta keterangan-keterangan daripada foreign domestic helper tersebut, selain juga kepada majikan. Nah, itu konsistensi keterangan itu yang sangat penting biasanya. Pengalaman kami dulu waktu pernah berkomunikasi dengan petugas imigrasi itu, ada hal-hal yang memang menguatkan atau hal-hal yang baru ya, yang memang membuat keyakinan si petugas atau officer-nya yang menganalisa ini bahwa foreign domestic helper itu layak untuk mendapatkan visa baru berhubung dari kontrak sebelumnya yang tidak sampai finish. Jadi konsistensi keterangan yang sudah disampaikan di dalam keterangan formulir yang diberikan oleh imigrasi tersebut itu harus dikuasai betul. Karena kalau boleh, mungkin Bu Tania bisa mengkoreksi kalau saya keliru. Kadang imigrasi itu kan tetap seorang officer ya Bu ya, yang akan menangani visa ya Bu ya. Dan mereka cukup memiliki keyakinannya sendiri gitu loh, berdasarkan temuan yang ada. Karena tidak seperti pengadilan yang harus digelar perkaranya, digelar buktinya di forum, di depan juri umpamanya gitu loh, sehingga semua orang bisa terbuka untuk umum sidangnya. Kalau ini kan imigrasi itu kan terkait dengan kedaulatan ya Bu Tania ya, sehingga proses imigrasi tersebut tidak bisa kita bayangkan yang terbuka. Kenapa kemudian imigrasi tidak ngasih visa? Itu tidak bisa kita berpikiran bahwa harus digelar gitu alasannya, karena kembali lagi imigrasi memiliki keyakinannya juga, memiliki berdasarkan fakta-fakta yang dia temukan, yang itu tidak ada kewajiban hukum bagi mereka untuk kemudian istilahnya kalau bahasa saya itu menjelentrehkan gitu ya ke pemohon kenapa seperti itu. Nah, ini yang kemudian kami sering mendapatkan, kalau dari KJRI Bu Tania itu sering mendapatkan juga keluhan ya, keluh kesah juga dari teman-teman PNI kenapa visanya tidak keluar gitu loh, sehingga hanya bisa terkadang itu kita mereka-reka, kita mundur ke belakang track recordnya tuh selama bekerja tuh apa. Nah, terkadang Bu Tania itu apa betul Bu, saya juga mungkin untuk men-trigger pertanyaan dari teman-teman ya, apa betul Bu Tania kadang imigrasi majikan itu memberikan surat kepada imigrasi Bu, boleh katakanlah kalau bahasa saya surat demosi gitu ya, surat mosi tidak percaya gitu Bu, yang menjelekkan si foreign domestic helper-nya Bu. Dan ini yang kemudian kok seolah-olah kalau saya pribadi melihatnya mudah kemudian untuk diyakini gitu loh, dipercaya oleh imigrasi gitu Bu. Itu apakah sedemikian powerful ya Bu surat itu?
Karena saya juga terima informasi juga, yang dilihat itu adalah majikan yang sebelumnya, yang paling akhir, bukan kadang majikan yang sebelumnya lagi ya itu tidak dilihat, tidak diminta keterangan. Padahal banyak juga yang tidak dapat visa ini pada baru sekali break, katakanlah baru sekali transfer. Dia sudah katakanlah dia punya 3 majikan, yang 2 ini sudah finish, tapi yang ketiga ini mungkin karena satu dan lain hal di saat waktu yang tidak beruntung ya, kadang-kadang kan ada tuh di film Anda berada di waktu yang tidak tepat dan kondisi yang tidak tepat ya, kondisi seperti ini COVID. Nah itu break gitu karena satu dan lain hal, dan ini tidak dapat visa padahal 2 hari sebelumnya finish gitu loh. Ini yang kadang kita pernah dapat info tidak dapat visa juga si yang bersangkutan. Itu gimana Bu? Mungkin ada pandangan dari Bu Tania. Iya, ya makasih Pak. Memang dilema ya Pak ya. Ya, sorry. Makasih Pak. Memang dilema Pak ya hal-hal seperti ini. Ini yang kadang sering dipertanyakan dan kita juga ada sempat bertanya kepada mencoba menanyakan hal ini pada imigrasi karena masalahnya dan berdasarkan dari kasus-kasus yang kita hadapi beragam. Memang seperti yang Bapak bilang tadi. Oke. Maka itu saya pikir yang bisa kita lakukan adalah saran Bapak yang di mana informasi harus konsisten. Ya, jadi teman-teman harus mempunyai informasi yang konsisten dan yang kedua bukti, gitu loh. Jadi banyak yang memang kita tahu karena imigrasi juga sangat jelas sudah mengatakan mereka akan menelpon majikan yang sebelumnya dan mereka akan mempertimbangkan itu dan juga memang seperti yang Pak Wendy tadi katakan tidak dipertimbangkan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kita pernah punya kasus juga, dia punya 3 majikan, sukses semua, tapi majikan yang ini putus lebih cepat, akhirnya juga nggak dapat visa. Oke, jadi apakah kita bisa challenge seperti ini? Apakah begitu berkuasanya surat seperti itu? Saya pikir kalau seandainya informasinya kita konsisten, cerita, informasinya ada, buktinya ada, dan mungkin hal ini bisa diterangkan, dijelaskan pada imigrasi lagi. Cuma kadang-kadang kita kan selalu mempunyai kekurangan di mana kadang-kadang ya teman-teman buktinya kurang ya dan mungkin ketika menyampaikan informasinya juga ada yang tidak konsisten. Maka itu hari ini yang membuat imigrasi seperti Bapak bilang, bagaimanapun petugas imigrasi adalah officer pribadi kan. Jadi apakah kemudian dia akan lebih memihak kepada majikan atau tidak? Ya, apakah dia akan mempertimbangkan dengan secara menyeluruh tentang keputusan apakah diizinkan atau tidak, maka dia akan melihat kepada semua informasi yang masuk. Kita cuma bisa menyarankan pada teman-teman untuk selalu konsisten ya ketika memberikan semua informasi dan juga kalau bisa ada bukti yang kuat. Ya, kita cukup banyak membantu teman-teman yang misalnya ngisi surat-surat yang dari yang harus memasukkan data-data, informasi-informasi yang lalu dari SD, SMP segala macam itu, dan itu susah Pak, karena teman-teman tuh sendiri lupa gitu loh. Kadang-kadang sekolahnya lulusnya kapan, teman-teman juga lupa gitu loh. Lalu dengan majikan ini kapan finishnya, kita semua tahu sama tahu, karena banyak sekali informasi waktu ketika teman-teman pertama datang ke JD Hong Kong, ada informasi dokumen yang teman-teman tidak diberikan mengenai kerja pertama kali pengalaman kerja di Indonesia kan. Ya, jadi teman-teman sendiri pasti ngerti. Hal ini yang juga menjadi triggernya ketika kita tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Oke. Kalau mengenai apakah begitu powerful majikannya segala macam, saya pikir kita masih bisa challenge selama kita mempunyai bukti yang kuat. Selama kita mempunyai kita konsisten dengan informasi dan bukti yang kuat. Maka itu saya menyarankan pada teman-teman ketika menulis surat ID 407, tolong diisi dengan cerita yang sebenarnya. Ya.
karena kebanyakan kan teman-teman ya biasa ya, kalau kita kan ngerti teman-teman kita kan nggak enak hati dengan majikan, kemudian mereka cuma akan bilang saya pulang ke Indonesia, padahal majikannya selama kerja mendapatkan perlakuan yang jelek gitu loh. Jadi mereka awalnya masukin pulang ke Indonesia. Ketika udah ditolak, barulah mereka menceritakan sebenarnya keadaan saya begini, begini, begini. Jadi akhirnya ini yang membuat orang doubt. Maka itu seperti saran Bapak, saya sangat setuju konsistennya itu dan bukti, Pak. Perasaan sepertinya kita nggak banyak yang bisa kita lakukan juga, Pak, ya, karena seperti yang sudah dijelaskan, imigrasi nggak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kita alasan kenapa mereka menolak suatu permohonan. Kita yang kita bisa lakukan adalah kalau mereka minta informasi lebih jauh, ya kita isi dengan sebenar-benarnya, dengan sesuai dengan fakta dan informasi yang ada. Saya pikir itu sih Pak, selama ini yang cuma bisa kita lakukan cuma sampai segitu Pak. Baik Bu Tania, terima kasih. Mungkin sedikit tambahan aja, tambahan untuk pada teman-teman, saya ada yang mau saya share juga. Ini adalah pedoman praktis dari labor, teman-teman. Nah ini diambil dari buku pedoman praktis. Nah, ini dikeluarkan oleh labor, teman-teman. Ini bisa nanti teman-teman kalau ingin mempelajari tentang seputar tentang termination kontrak ya, pemutusan hubungan kerja itu bisa dipelajari sebagai buku kitab sucinya lah gitu ya, buku dasarnya ini. Kita ada di KJRI kalau ingin, tapi kita tidak punya banyak, jadi mungkin kita akan kopikan sesuai dengan dibutuhkan saja kalau memang perlu. Tapi bisa juga datang ke labor. Nah, di sini ada hal yang menarik yang ini bahasa Indonesia ya, tentang topik yang kita bahas sekarang ini. Di sini macam-macam, tentang hari libur ada, tentang pembayaran hak ada, lalu kemudian tentang sakit dan sebagainya. Nah, salah satu di dalamnya itu juga tentang pemutusan perjanjian kerja kontrak. Mungkin sedikit menambahkan saja yang disampaikan oleh Bu Tania. Jadi ketika seorang foreign domestic helper itu ingin bertransfer, berganti majikan, maka tentunya dia bisa finish atau kemudian bisa juga break ya. Tidak sampai finish. Katakanlah dia break misalnya. Karena ini perlu saya sampaikan, karena ada juga kemarin kita terima kasus bahwa ketika dia itu break, itu tidak disampaikan kepada majikan, tapi langsung kepada imigrasi, Bu Tania. Jadi ada prosedur yang dia tuh melompat lah, kalau katakanlah gitu ya. Jadi bukannya ketika untuk menghindari denda 1 bulan gaji itu kan menyampaikannya kepada majikan. Nah ini jelas disebutnya di sini nih. Buku ini kebetulan buku yang sifatnya tanya jawab. Misalnya untuk yang ini ya, terkait dengan konteks kita, untuk majikan dan penata laksana rumah tangga, ini bahasa dari labor. Bolehkah majikan atau PLRT memutuskan perjanjian kerja sebelum perjanjian kerja berakhir? Jawabannya ya. Salah satu pihak boleh memutuskan perjanjian kerja dengan pemberitahuan secara tertulis tidak kurang dari 1 bulan atau membayar 1 bulan gaji kepada pihak lainnya. Nah dari sini maknanya apa? Maknanya adalah si pekerja itu atau si majikan itu bila mana ingin sudah tidak lagi, katakanlah misal tadi ya, nenek yang dijaga meninggal umpamanya, sudah tidak lagi jasanya dibutuhkan, maka untuk menghindari 1 bulan gaji atau untuk tidak diberhentikan secara mendadak, itu diberikanlah surat notis kepada majikan. Jadi bukan langsung dari salah satu, katakanlah FDH-nya langsung ke imigrasi. Tidak seperti itu sudah prosedurnya ya Bu Tania ya. Tapi kepada salah satunya, kepada majikannya dalam hal ini. Itu dulu yang ditempuh. Justru malah kepada imigrasi itu nanti malah. Kita kalau lihat di tabelnya nih ya, yang berikutnya ini, apa yang harus saya lakukan pada saat putus atau berakhirnya perjanjian kerja? Untuk PLRT, Anda harus tuntaskan semua perhitungan, katakanlah misalnya, memastikan semua pembayaran diterima sebelum menandatangani tanda terima apapun. Nah, ini yang kedua, titik yang kedua, Anda harus memberitahu kepada imigrasi bagian penata laksana, ini maksudnya imigrasi section FDH di lantai 3, secara tertulis mengenai pemberhentian itu dalam waktu 7 hari sejak tanggal pemberitahuan, dan tidak perlu memberitahuan ini malah kepada
labor, tidak perlu. Jadi ketika dia sudah keluar, misalnya tanggal 28 April, misalnya the last working day, maka 7 hari ke depan itu harus disampaikan termination-nya tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Tania tadi, ID 407E ya, kalau tidak salah, itu kepada imigrasi 7 hari. Karena ada kasus ujuk-ujuk si teman kita PMI langsung kepada imigrasi, tidak kepada majikan, sehingga imigrasi tidak memproses itu informasi yang kita dapat, karena tidak harus disampaikan dulu kepada majikan, sehingga dianggap belum ada notif, belum ada pemutusan. Iya. Nah, ini semua yang yang harus diperhatikan juga oleh kita ya, oleh teman-teman PMI. Di sini juga mengatur tentang apa yang disampaikan Bu Tania tadi. Bolehkah kita notis mendadak gitu loh. Tidak perlu harus 30 hari sebelumnya. Gitu loh. Untuk sisi majikan seperti ini ya, alasannya 4 ini. Demikian juga untuk pekerja domestik di sebelah kiri ini alasannya. Khawatir ada bahaya fisik atau kekerasan atau penyakit, lalu kemudian mendapatkan perlakuan buruk dari majikan, atau sudah 5 tahun dan kemudian dinyatakan tidak fit oleh dokter untuk bekerja. Kondisi ini bila mana mengalami atau masuk dalam kondisi ini, bisa seorang foreign domestic helper itu tidak perlu harus notis. Nah, disampaikan tadi bukti oleh Bu Tania juga tadi. Ini sebenarnya juga sudah ada teman-teman ya di dalam buku labor ini. Memang buku labor ini menerangkan, ini yang saya tandai, pemutusan perjanjian kerja tanpa pemberitahuan sebaiknya hanya dipertimbangkan dalam keadaan khusus, yaitu tadi 3. Jika memang melakukannya, maka Anda harus memiliki bukti yang cukup untuk menguatkan kasus Anda. Kalau tidak, Anda mungkin akan diancam tuntutan hukum oleh pihak lainnya. Nah, ini adalah tips dari labor. Nah, sedapat mungkin memang ada dasar itu tadi. Kalau memang Anda mendapatkan kekerasan fisik, ya lapor ke kepolisian. Nah, namun kemarin Bu Tania tambahan aja, waktu kami koordinasi dengan kepolisian, ketika kami ada kasus tentang pelecehan, ini pengalaman KJRI, Bu. Pihak polisian itu untuk kasus pelecehan itu bila tidak wajib sebetulnya, polisi mengatakan bahwa si korban pelecehan itu untuk memiliki bukti dulu gitu loh. Bila mana ada bukti pelecehan seksual, ya bilalah ada gitu punya, silahkan disampaikan. Tapi kalau memang tidak ada, bukan berarti tidak bisa melapor gitu loh. Tetap bisa dilapor karena polisi nanti yang akan bekerja untuk mendalami itu, untuk mendalami ada tidaknya pelecehan seksual. Jadi karena kita juga masih terima pertanyaan, kita tidak ada bukti, saya mengalami pelecehan seksual, indecent assault, macam-macam ya, secara fisik gitu loh, atau, nah itu tidak perlu kemudian harus menunggu bukti gitu loh. Bila mana 1-2 kali terjadi, segeralah lapor ke polisi. Itu pesan yang kita terima dari polisi penyidik saat itu ketika kita mengalami satu kasus pelecehan seksual tertentu ya. Nah, ini buku ini nanti bisa kita share ya, tadi teman-teman di host akan share di chat, jadi nanti mungkin kita akan share di chat. Mungkin dari saya itu, kalau ada pertanyaan saya buka pertanyaan. Bila mana ada yang pertanyaan? Ya, Bu Nani, silakan Bu Nani Farida, kalau ini ada yang ditanyakan. Terima kasih Pak Wendy dari konsulat dan Ibu Tania. Di sini yang ingin jelas ya Pak suaranya Pak ya, ada TV soalnya. Oke. Di sini yang ingin saya tanyakan, saya masih belum paham ya. Jadi maksudnya walaupun kita sudah finish 2 tahun dalam keadaan baik-baik saja, kita masih belum tentu mendapatkan visa dari imigrasi. Apakah seperti itu? Misalnya kita sudah finish 2 tahun dan kita tentunya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, mungkin yang pekerjaannya lebih ringan atau yang situasi lingkungan lebih
bagus ya. Kita ingin mencari yang menurut kita lebih baik gitu ya. Dan apakah ini kita belum sepenuhnya lolos dengan mulus untuk mendapatkan visa baru yang ingin saya tanyakan. Jadi misalnya majikan itu ya tidak menginginkan kita untuk pindah ya, tapi dikarenakan kita ingin keadaan lebih baik kita pindah dan akhirnya majikan tidak seandainya imigrasi menelpon majikan tidak memberikan kinerja kita yang baik. Itu apakah nanti kita akan terkendala di sini? Terima kasih Pak. Itu saja. Mungkin satu dulu biar langsung terjawab. Berikutnya nanti Bu Sherly ya, tunggu ya. Ibu Tania mungkin bisa memberikan respon. Ya, makasih Pak. Bu Nani, seperti yang tadi dikatakan, kalau kita lihat bahwa pekerja yang finish kontrak 2 tahun itu bisa secara peraturan dari imigrasi itu akan diizinkan ganti majikan di Hong Kong. Ya, jadi permohonan visa kerja yang akan dipertimbangkan dengan segala macam faktor yang disebutkan imigrasi itu adalah untuk yang kalau tidak finish 2 tahun. Gitu loh Mbak Nani. Jadi kalau untuk teman-teman yang finish 2 tahun, itu imigrasi bisa mengizinkan ganti majikan di Hong Kong. Ya. Jadi tidak seperti proses yang finish sebelum 2 tahun itu loh. Ya Mbak Nani ya. Moga-moga jelas. Ya, Terima kasih. Makasih atas pertanyaannya Mbak Nani. Ya. Ya, mungkin selanjutnya Ibu Sherly Ingrid. Mungkin bisa dibuka videonya, Bu. Saya tidak buka video sementara. Oke, silakan. Lagi di luar. Selamat siang semuanya. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya agak banyak ya. Yang pertama, nanti silakan dijawab siapapun oke, Kak Tania oke, dari KJRI juga oke. Semuanya gini, si A bekerja di sebuah rumah dan yang tanda tangan itu majikannya. Kemudian dia menjaga satu orang bobo dan kemudian di dalam perjalanannya bobo itu meninggal dan di dalam kontrak itu tugasnya hanya menjaga loyanka tersebut kayak gitu. Terus kemudian majikannya itu tidak ingin si mbaknya itu istilahnya tetap bekerja di rumahnya itu, tetapi kan di dalam kontrak kan sudah jaga bobonya meninggal, kalau kontraknya masih terus, otomatis kan pekerjaannya kan berubah. Ini bagaimana? Apakah ini terjadi pelanggaran atau tidak? Karena kalau bobonya meninggal, otomatis pekerjaannya yang sudah dilakukan itu sudah tidak sesuai dengan kontrak lagi. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, kebanyakan teman-teman itu yang mau beli kontrak, itu dipersulit oleh majikan seperti itu. Dia sudah nulis surat beli kontrak, kemudian sama majikan tidak diterima. Itu bagaimana sih langkah yang terbaik buat si mbaknya agar dia itu tetap bisa melakukan surat pemutusan kontrak tersebut? Apakah harus ada tanda tangan majikan atau tidak? Atau nanti kalau ada tanda tangan majikan itu bagaimana? Kadang-kadang kan teman-teman itu emang karena situasi mungkin ya mereka bekerja dengan keadaan yang tidak baik dan lain sebagainya, mereka pengen break tapi majikannya tidak mengizinkan untuk break dan sorry itu saya agentnya juga kong kali kon sama majikan untuk mempersulit proses break kontrak tersebut. Ini bagaimana langkah yang harus dilakukan si mbaknya tersebut kayak gitu. Terus tadi Kak Tania sempat bilang ini yang ketiga, konsistensi terhadap informasi itu bagaimana sih Kak caranya agar teman-teman itu melakukan ini lebih awal, itu bagaimana sih sistemnya? Karena banyak teman-teman yang bingung saat beli kontrak dan meskipun keadaan majikan tidak baik, tetapi bagaimana sih untuk melakukan ini kayak untuk biar buktinya itu benar-benar valid dan diterima oleh imigrasi dan tidak ada kasus job hopping untuk dia kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sherly. Pertanyaannya bagus nih terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Tania ya untuk jaga bobo meninggal. Terus mungkin Bu Tania bisa merespon sebelum nanti kami tambahkan. Ya Pak, terima kasih. Pertanyaannya 3 tapi saya cuma sempat jawab 2 karena banyak. Oke, mungkin yang pertama banyak memang keadaan seperti ini. Tapi kalau kita mengacu kepada pasal 15 dari kontrak kerja, itu ada disebutkan bahwa kalau seandainya
ada variasi perubahan atau tambahan ya dari isi kontrak kerja ya, dan ya maka harus diberitahukan dan mendapatkan izin dari Labor Department Hong Kong dulu. Itu menurut pasal 15 dari kontrak kerja supaya itu bisa sah gitu loh. Maka ketika seorang majikan mau merubah isi kontrak kerjanya, dia harus mendapatkan persetujuan dari pekerja ya, dan mereka harus memberitahukan kepada pemerintah Hong Kong ya di imigrasi dan supaya mendapatkan persetujuan. Jadi ketika seorang majikan mau merubah dan ketika pekerja tidak mau, maka mereka boleh memutuskan loh apakah oke, saya mau nggak tetap bekerja dengan kamu dengan keadaan seperti ini. Kalau seandainya nggak mau, maka harus diputuskan apakah akan diputuskan kontrak ini atau dilanjutin dengan persetujuan tersebut. Kalau pekerjanya nggak mau, maka pekerja boleh memutuskan kontrak dengan alasan bahwa nenek yang dijaga meninggal, lalu kemudian majikan mau merubah isi dari pekerjaan saya yang di mana saya tidak setuju. Misalnya katakanlah dulu jaga nenek, lalu tiba-tiba karena sekarang nenek udah nggak ada disuruh jaga bayi, sedangkan pekerja sendiri tidak mempunyai keahlian atau tidak senang menjaga seorang anak. Daripada nanti bermasalah besar karena misalnya ada sesuatu yang jelek terjadi, maka pekerja memutuskan tidak mau, kan? Maka pekerja boleh menjelaskan kepada pihak majikan dan ketika kemudian tidak dicapai kata sepakat, boleh saja kedua belah pihak memutuskan untuk memutuskan kontrak kerja tersebut. Saya juga ngerti kalau teman-teman merasa kalau begitu kontrak saya putus lebih cepat, lalu saya nggak boleh ganti majikan di Hong Kong dong, atau nanti saya dianggap bahwa saya job hopping atau apa. Maka itu saya bilang, kalau bisa semua kronologis itu ada catatannya. Apakah bisa, kalau bisa pembicaraan secara tertulis dengan majikan. Gitu loh. Jadi nanti kalau seandainya ketika putus kontrak dan meminta permohonan untuk ganti majikan baru di imigrasi, setidaknya semua bukti itu bisa dilampirkan bahwa majikan misalnya meminta saya untuk lakukan ini, sedangkan saya nggak bisa lakukan karena dengan alasan seperti ini, maka itu saya terpaksa misalnya kontrak ini putus lebih cepat, gitu loh. Jadi harus ada penjelasan dan juga buktinya. Ya, saya pikir gini Pak, silakan tambahkan Pak, itu Pak Budi, siapa tahu ya, silakan Pak. Iya, memang kalau dari sisi legalitas ya, secara logika hukum memang ketika dia itu, ini pendapat saya, mungkin Bu Tania bisa mengkoreksi juga, bila mana si majikan ini kan kontrak ini kan ditandatangani oleh majikan dan juga oleh foreign domestic worker ya. Dan foreign domestic dan yang meninggal itu bukan salah satu party, salah satu pihak dalam perjanjian itu, bukan majikan yang tangannya menandatangani kontrak itu, yang meninggal bukan dia gitu loh. Maka secara kontrak memang kontrak itu masih eksis, masih berlangsung gitu loh, masih berlaku gitu loh. Dan kecuali kalau memang tadi yang disampaikan sebelumnya, yang tanda tangan atau majikan yang tangannya tanda tangan di kontrak itu yang meninggal, nah ini kontrak itu otomatis sudah gugur demi hukum, ya sudah berhenti gitu loh. Nah, tetapi kan ini yang meninggal bukan yang tanda tangan kontrak ya Bu Tania ya, gitu loh. Tapi adalah bobo atau nenek atau kakek yang ditulis di dalam kontrak. Artinya ada, kalau kita dulu banyak ada kausa, ada sebab di mana kontrak itu dibuat, yaitu kontrak itu dibuat untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini kontrak ini dibuat untuk menjaga nenek kakek, itu objek kontrak. Ini objeknya yang sudah tidak ada. Nah, kalau objeknya yang sudah tidak ada, itu kalau dulu kami ya, bagi mereka yang belajar hukum kontrak, itu memang bisa diteruskan bisa tidak. Ini secara hukum kontrak ya, secara general. Bisa diteruskan, bisa tidak. Karena objeknya sudah tidak ada, majikannya sudah tidak ada. Ya, kecuali kalau tadi meninggal, terus kemudian mereka yang menandatangani itu tidak cakap hukum, nah itu otomatis sudah drop demi hukum. Tapi ketika objeknya sudah tidak ada, yang dijaga sudah tidak ada meninggal,
maka itu kembali lagi ke para pihak. Apakah ingin meneruskan kontrak itu dengan objek yang baru, dengan substansi yang baru, dengan jenis narasi pekerjaan yang baru atau tidak, itu kembali lagi ke masing-masing pihak. Jadi sejalan dengan penjelasan Bu Tania tadi, dirundingkan lagi saja kalau seperti itu antara si A dan si B, antara si majikan dan foreign domestic helper-nya. Apakah ingin berlanjut lagi dengan menuangkan kontrak kerja, dengan menuangkan jenis-jenis pekerjaan yang berikutnya, mungkin menjaga anak atau mungkin housekeeping umum seperti biasanya. Dan ada baiknya itu mungkin dilaporkan ke imigrasi ya Bu Tania ya, seperti itu kalau memang ingin lebih aman ya ketika sudah merumuskan suatu kontrak suatu jenis pekerjaan yang baru yang berikutnya. Lalu kemudian terkait break dipersulit Bu, tadi yang kedua tadi sudah dijawab ya saya rasa ya. Jadi dia mau break tapi majikannya yang tidak mau break. Tidak mau lah, akhirnya dipersulit, terus agennya diyakini lebih memihak kepada majikan. Mungkin Bu Tania ada pendapat? Mungkin saya mau tambahkan sedikit dari apa Bapak yang sebelumnya dijelaskan ya. Bapak kan sebenarnya kan benar bahwa kontrak ini adalah antara pihak pemberi kerja dan pekerja. Ya, Pak Wendy sebenarnya tadi sudah menjelaskan bahwa kontrak untuk pemutusan kontrak surat notis itu harus diberikan kepada pihak majikan. Memang kita mengerti banyak sekali ada kalanya majikan yang tidak mau terima, ya, atau ada kalanya majikan yang sudah terima lalu kemudian mereka berdalih karena mereka mau mempersulit mengatakan mereka tidak pernah terima. Maka itu kita selalu memberitahukan pada teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman ya teman-teman yang juga suka sharing, majikan saya nggak mau terima, lalu saya harus bagaimana, ya segala macam. Jadi kita selalu memberitahukan pada teman-teman ketika memberikan surat notis kepada majikan, itu kalau udah diberikan jangan diambil kembali, karena ada kalanya majikan nggak mau terima diambil kembali lagi, gitulah. Yang kedua kita juga menyarankan ketika sudah memberitahukan pada majikan, ya bisa kemudian membuat bukti, misalnya kasihlah message, pesan lewat WhatsApp kayak atau voicemail gitu kan. Majikan saya udah kasih notis nih, surat notisnya kan tanggal segini-segini, saya tadi udah kasih kamu terima, misalnya saya udah taruh di atas meja atau apa. Ya, lihat apa jawaban dari majikan dan kalau bisa juga disisihkan kepada pihak agen juga gitu loh. Jadi tanya siapa tahu apakah agen mau konfirmasi dengan majikan. Kalau misalnya agen tidak mau membantu, tidak masalah, tapi yang pasti harus diberikan kepada pihak majikan dan harus ada bukti untuk membackup diri sendiri. Apakah bukti rekaman ketika kasihkan kepada majikan, ketika memberikan notis kepada majikan, atau kirim pesan atau voicemail. Biasanya saya juga menyarankan pada teman-teman sih Pak Wendy, misalnya 1 minggu sebelum notis yang berakhir, tanya lagi kepada majikan atau beberapa hari sebelumnya, majikan saya udah kasih kamu notis kan, jadi saya akan keluar tanggal segini, kapan kamu akan bayar saya hak saya segala macam. Jadi itu cuma untuk untuk melindungi diri kita sendiri dengan ada jam bukti. Biasanya sih praktiknya kita cuma begini sih Pak. Kalau mungkin ya ada tambahan lain Pak, silakan. Iya Bu, jadi memang teman-teman kadang kita tuh harus sebagai pekerja ya dimanapun berada tuh kadang tidak melihat jenis pekerjaannya ya, terkadang kita juga harus ekstra hati-hati ya Bu Tania ya, harus membuat pengamanan diri gitu loh. Harus cerdik pandai juga, tahu aturannya juga, tapi juga harus cerdik pandai, bijaksana Pak ya. Bijaksana gitu loh. Terkadang aturannya gini tapi kadang penerapannya juga sulit ya. Nah, itu tadi ada satu kasus yang dia langsung ke imigrasi gitu loh, bikin notisnya. Ini yang keliru, tapi justru notis yang kemajikannya yang malah tidak. Nah, karena bagaimanapun juga hukum Hong Kong kan sudah memberikan jalan. Kalau salah satu pihak sudah tidak ingin bekerja, silahkan menotis, memberikan surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini itu contohnya seperti apa? Kadang masih banyak yang belum tahu, Bu. Nah, di buku labor tadi sudah saya kasih ke administrasi, mungkin akan di-share di chat ya. Itu jenis bagaimana cara membuat surat notis kemajikan, dan surat notis kemajikan itu adalah surat pemberitahuan. Itu berlaku di seluruh jenis pekerjaan baik kantoran maupun domestik. Dan itu ketika kita menyampaikan surat notis itu kan itu adalah sepihak dari kita ya Bu Tania ya, tidak perlu
menunggu si pihak majikan itu employer mau nggak dinotisin gitu kan enggak Betul. gitu loh. Itu adalah sepihak. Nah, tetapi itu tadi kalau mau tidak dikenakan denda gitu ya sebulan gaji, ya lakukanlah 30 hari sebelumnya. Seperti itu. Apapun katakanlah mungkin menjadi latar belakangnya, alasan namun ya itu tadi memang majikan dalam kondisi sekarang ini kita lihat tidak mau dicerai gitu ya oleh pekerjanya gitu karena kan susah dapat pekerja. Jadi ada aja alasannya gitu loh. Nah, terkait agen kalau memang dia tidak ingin membantu, saya memaklumin ada yang seperti itu ya, teman-teman kita mencurigai agen karena ada juga memang yang baru tiba di Hong Kong umpamanya baru 3 bulan, baru sebulan bahkan sudah mau break gitu loh. Nah, karena mungkin si pekerja migrannya ini masih memiliki beban cicilan pembayaran dengan PT segala macam. Itu kadang-kadang motifnya seperti itu. Tapi tidak menjadi alasan bagi agen untuk tidak membantu, tidak helpful. Nah, pada 1-2 kasus kita dilapori seperti itu dan kita coba untuk memediasi dengan agennya ini harus carikan jalan keluarnya karena bagaimanapun juga cicilan kepada PT misalnya menjadi hambatan itu dia akan dilanjutkan ketika dia sudah mendapatkan majikan baru. Tuh loh. Kalau memang di satu rumah tangga itu memang ada perlakuan buruk dari majikan walaupun dia baru 1 bulan kerja, dan itu kekerasan ya itu harus ya itu tentunya ya bukan berarti dia harus terus bekerja. Iya gitu loh. Ini satu Setuju, contoh. Pak. Nah, tapi kalau untuk kasus-kasus yang saya juga menerima konsultasi, kadang-kadang karena majikannya maafan, majikannya bawel, majikannya cerewet, majikannya. Kadang saya akuin saya memberikan konsultasi supaya temukan jalan yang terbaik gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini adalah konsensus gitu loh bekerja. Bila mana tidak ada yang mengancam jiwa atau tadi penyakit, kami mencobalah untuk istilahnya itu menghimbau gitu, menasihatin mungkin untuk tetap dilakukan gitu loh. Karena kita juga dari KJRI paham ini masih baru kadang sehingga ada beban pinjaman yang harus dikembalikan gitu loh. Sementara kita juga melihat bahwa kenyataannya imigrasi juga susah. Jadi ini kita mencoba untuk membalance itu. Tapi kalau memang sudah menjadi keputusan daripada si pekerjanya sendiri sudah bulat tekad mantap dan untuk tidak ingin melanjutkan dan sudah jelas segala macam resiko karena KJRI juga memberikan penjelasan semaksimal mungkin resiko yang mungkin akan dihadapin. Itu ya silahkan ditempuh seperti itu, Bu. Itu kita seperti itu. Ada 1-2 orang mencoba untuk melanjutkan. Ada satu yang tetap kekeh, ya itu kita hormatin pilihannya. Namun untuk agen yang tidak membantu, itu lain soal, itu hal lain, itu terkait dengan kode etik agen, itu kita yang akan KJRI yang akan melakukan pembinaan terhadap agennya gitu. Seperti itu Bu, mungkin tambahannya untuk kalau bagi mereka yang berikutnya dipersulit. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak Encus silakan disampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Saya di majikan ini adalah kontrak yang ketiga. Selamat sore. Silakan Mbak Sore. Ya, saya di majikan ini adalah kontrak ketiga yang sedang berjalan. Nah, setelah finish nanti saya berencana ingin ganti majikan. Kemudian biasanya pengalaman yang sebelumnya itu setengah tahun sebelum kontrak selesai saya ditanya kamu mau nambah lagi atau tidak. Nah, kalau saya bilang saya tidak nambah lagi, kemudian majikannya ngejeng CT lagi dan 1 bulan setelah saya kemudian CT-nya 5 bulan atau 4 bulan sebelum finish sudah ada CT, otomatis saya kan keluar dari majikan, saya terputus. Nah,
kalau saya terminit seperti itu, apa solusinya, apa ke saya supaya visa saya itu turunnya cepat atau diloloskan oleh imigrasi. Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Jus. Mungkin Ibu Tania bisa memulai tanggapan. Oke. Memang agak susah sih ya, karena terus terang begitu seorang majikan tahu pekerjaannya tidak mau, kan mereka kan juga harus siap-siap untuk mulai proses ya. Dan waktu untuk proses kerja dengan majikan baru kan sekitar 2 bulanan. Ya, dan sekarang apalagi ketika masa corona mereka akan sangat takut dan mereka akan proses lebih cepat gitu loh. Dan resikonya akhirnya pekerjaan yang sekarang ketika pekerjaan yang baru datang pasti pekerjaan yang ini akan dikeluarkan gitu loh. Apakah kemudian karena ini imigrasi akan menganggap bahwa ini putus kontrak lebih cepat, lalu kemudian tidak boleh ganti majikan di Hong Kong? Saya sih berpikir gini, ada beberapa hal ya, benar nggak Pak Budi, bahwa kan kita kan udah kerja hampir 6 tahun. Udahlah terjalin hubungan, komunikasi yang baik dengan majikan. Kalau tidak kan tidak mungkin juga sambung sampai hampir 3 kontrak. Jadi kalau saran saya sih pertama bisa dibicarakan dengan majikan ya, supaya apakah misalnya bahwa saya tidak akan sambung, tapi kan majikan cuma perlu waktu 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya untuk bisa proses. Tapi kalau seandainya mereka tetap tidak mau dan kemudian ketika CC yang baru datang dan kemudian kita dikeluarkan, setidaknya kan majikan akan pasti memberikan alasan dong. Kenapa dia mengeluarkan CC, Mbak? Apakah karena memang pekerjaan yang baru sudah datang? Jadi dia tidak bisa mempekerjakan lagi 2 orang dalam satu rumah itu. Apakah karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang cukup atau segala macam pertimbangannya dia. Jadi dengan surat itu yang nanti misalnya bisa diberikan pada imigrasi bahwa kontrak saya putus lebih cepat karena majikan sudah mempunyai CC yang baru ya, dan di mana saya tidak bisa ditampung di rumah itu sampai finish kontrak gitu loh. Jadi seperti yang tadi dibilang ada keadaan, kalau zaman dulu sih nggak terlalu ya, kan cuma gara-gara COVID ini, jadi akhirnya para majikan jadi khawatir tidak bisa mendapatkan seorang pekerja baru, jadi mereka proses segala sesuatunya dengan cepat. Saya sih berpikir seperti yang mungkin tolong tambahin Pak kalau seandainya ada yang kurang. Kalau menurut saya, jadi harus ada pembicaraan, coba dibicarakan seperti saya bilang bagaimanapun sudah tinggal serumah ya dalam waktu yang cukup lama pasti ada terjadi komunikasi. Coba dibicarakan. Yang kedua, dapatkan nanti pada saat memang majikan mengeluarkan, harusnya setidaknya majikan mungkin bisa menjelaskan alasan kenapa pekerja dikeluarkan sekarang. Ya, kan pasti gara-gara pekerjaan yang baru udah datang gitu loh. Karena ketika mau mengambil seorang pekerja yang baru, imigrasi kan akan bertanya juga kepada majikan, karena kan majikan juga harus mengisi pekerja yang sekarang namanya siapa, kerjanya dari kontraknya nomor berapa, periode kerjanya dari kapan sampai kapan. Jadi ketika seorang majikan mengajukan permohonan kerja baru kan dia kan pasti akan menuliskan juga alasannya kenapa. Dia mungkin akan menulis bahwa pekerja tidak akan sambung kontrak lagi dengan saya, maka kontrak saya ini saya mau mengambil seorang pekerja yang baru gitu loh. Jadi ini akan bisa menunjang untuk informasi ketika pekerjaan yang baru datang dan majikan akan mengeluarkan Mbak. Jadi dasar informasi itu yang bisa dipakai untuk menjelaskan pada imigrasi. Nah, itu menurut saya sih Pak. Pak Wendy mungkin ada tambahan Pak, silakan. Mungkin nanti saya tambahkan dengan berikutnya Bu ya, karena masih ada 3 lagi yang mau bertanya untuk efisiensi waktu. Mungkin selanjutnya ya, Mbak Rahmawati Septian ingin menyampaikan pertanyaan. Mbak Rahmawati Septian, apakah jadi ingin bertanya? Dia di mute, Pak. Oh, di mute. Oke, kalau gitu lanjut ke Mbak Maisaro Ardi. Silakan Bu Maisaro Ardi untuk disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. 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 Selamat siang. Ya. Ya. Saya mau mengajukan pertanyaan, jika seandainya kita mendapat perlakuan buruknya itu bukan secara fisik, maksud saya itu secara psikis gitu, secara mental gitu. Kayak misal saya pribadi dari hari Senin sampai Jumat itu kan neneknya datang bantu-bantu jaga anak kan, tapi itu neneknya tersebut suka bentak-bentak, teriak-teriak itu, ngajarin apa-apa itu bentak-bentak gitu. Nah, semisalkan saya merasa tidak nyaman gitu, pengen memutuskan kontrak itu, kira-kira bisa tidak ya? Selain itu juga kan mereka ini setiap saya libur, kayak sekarang kan saya masih belum boleh keluar libur, masih di rumah libur, tapi itu pagi masih bantu kerja, siang juga masih bantu kerja, terus jam 6 itu sudah selesai, waktu libur saya itu sudah selesai, udah bantu kerja lagi sampai malam itu kira-kira bisa untuk pengajuan pemutusan kontrak kerja tidak ya Pak? Soalnya saya sudah bilang, sudah konsultasi sama agen, tapi agensi tidak mau membantu. Udah, Ibu, yang disampaikan apa ada lagi? Tidak. Oh, udah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Iya, ini untuk alasan psikis tuh memang banyak terjadi nih Bu Tania, itu loh, yang menjadi alasan apa namanya membuat lingkungan kerja di rumah majikan itu tidak nyaman, tidak betah gitu loh, sehingga banyak yang mendorong ingin teman-teman kita tuh untuk break gitu loh. Nah, ini yang memang kalau saya pribadi memang melihatnya agak gampang-gampang sulit ya gitu loh. Betul, Pak. Karena tidak ada kekerasan secara, maksudnya tidak ada kekerasan secara fisik gitu ya. Tapi tekanan apa namanya psikologis gitu. Dan ini yang yang kadang kalau mau dibilang ada buktinya pun juga agak tidak kelihatan gitu loh. Nah, beberapa kasus sih memang kita terima seperti ini dan kita mencoba untuk memediasinya via agen, atau satu dan lain halnya pernah juga majikan, tapi tidak banyak ya, ada satu mungkin majikan mengadu ke kita, datang ya kita coba untuk mediasikan, tapi sangat sedikit sekali yang majikan yang mau dimediasi oleh KJRI, dan kebanyakan memang kita mencoba untuk mediasi dengan agen. Dan kadang kita menempuh cara untuk bagi teman-teman yang seperti ini itu untuk berkonsultasi langsung ke hotline kita, ke KJRI. Semoga dengan setidak-tidaknya ya untuk tahap awal itu ketika dia menyampaikan keluh kesahnya itu menjadi sedikit relief, sedikit ringan gitu loh. Bukan berarti kemudian tidak disentuh inti masalahnya, kita coba untuk menyentuh inti masalahnya, karena itu inti masalahnya kan suasana kerja di rumah majikan ya, dan KJRI sebagai lembaga pemerintah asing nggak bisa langsung masuk tangannya KJRI ke rumah majikan gitu loh. Nah, kita harus menggunakan agen yang memang secara ketentuan Indonesia pun itu SOP yang harus kita tempuh, agen. Nah, satu dan hal ada memang majikan yang bisa seperti itu untuk kemudian karena mendapatkan agen yang agennya ini kebetulan juga mumpuni juga, ada seperti itu, sehingga diberikan ketegasan kepada majikan, ini sudah dapat pekerja, sekarang susah loh cari pekerja, jadi tolong majikan pun juga berperilaku yang saling menguntungkan lah, saling win-win lah. Majikan membutuhkan pekerja, pekerja juga membutuhkan majikan, sehingga kondisinya tuh harus kondisi yang mutualis gitu loh, harus kondisi yang saling menguntungkan supaya awet gitu loh. Ibaratnya kendaraan, roda kiri sama roda kanannya juga harus sama-sama gelembungnya sama gitu loh, nggak satu kempes sebelah nanti malah jadi mogok kan. Nah, ini yang kita coba untuk sampaikan itu ke majikan. Itu kadang kita ada majikan yang bisa kita sampaikan langsung, ada juga yang karena memang dia ingin sampaikan KJRI, ada juga yang tidak mau, sehingga kita melalui agen, Mbak. Mungkin nanti Mbak kalau ingin konsultasi lebih lanjut bisa ke hotline KJRI tentang itu, sehingga bisa kita coba carikan penyampaiannya itu, mediasi itu kepada majikan dengan enak. Tapi mungkin Bu Tania ada masukan Bu untuk ini Bu, pengalaman yang ada.
Saya setuju dengan Pak Wendy ya Pak, karena seperti dibilang bahwa memang harus ya ada komunikasi lah. Jadi ya kan Popo yang datang, Popo yang suka marah-marah gini, tapi kan apakah majikan tahu gitu kan? Jadi setidaknya Mbak harus menjelaskan masalah ini kepada majikan. Siapa tahu setelah majikan ngomong sama Popo lalu berubah ya seperti Pak Wendy tadi bilang. Jadi lebih banyak kepada komunikasi yang terbuka gitu loh. Ya, kalau seandainya memang tidak ada perubahan, ya baru nanti diambil keputusannya. Karena bagaimanapun kalau seandainya kerja secara tertekan memang tidak ada. Tapi ada kalanya setelah ada komunikasi dari kedua belah pihak, ya siapa tahu ada perubahan. Ya, jadi ya saya setuju dengan ya saya pikir memang benar Pak. Teman-teman kadang itu maunya mengeluarkan unduk-unduk di dalam dada dan pikirannya. Jadi ya dengan terkeluarnya hal seperti itu, siapa tahu akhirnya teman-teman bisa melihat dan kemudian ada jalan keluar itu. Yang kedua mungkin ini Pak ya, tadi Mbak ini juga ngomong tentang hari libur disuruh kerja sebelum dan sesudahnya ya. Ini masalah lain lagi gitu loh. Jadi masalah pertama karena nenek ya yang ketika ini jadi bisa ditempuh dengan cara bicara dulu apakah ada jalan keluar atau tidak. Mengenai libur kan memang secara hukum tidak diperbolehkan, majikan tidak boleh memaksa pekerja untuk libur pada hari liburnya, kerja pada hari liburnya. Jadi biasanya sekarang kita sangat diuntungkan dengan teknologi ya Pak. Karena kita tidak selalu harus face to face lagi. Biasanya yang kita lakukan, kita kemudian membagikan employment ordinance kepada teman kita yang bertanya, lalu teman kita yang kasihkan pada majikan, biar majikan baca juga. Nah, jadi untuk Mbak Rahma ya, bisa aja nanti misalnya dapatkan informasi employment ordinance yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa seorang majikan tidak boleh memaksa pekerja bekerja pada hari libur dan ditunjukkan pada majikan. Kalau majikan sudah baca, biasanya majikan akan juga menyadari bahwa secara hukum nggak boleh, gitu loh. Atau kalau tidak, ya suruh majikan telepon labor, boleh nggak melakukan hal seperti ini. Biasanya pengalaman saya Pak Wendy sekarang itu agak bisa membantu, gitu loh. Jadi setelah majikan membaca employment ordinance-nya, majikan akhirnya akan mungkin kadang-kadang kan orang coba-coba ya. Siapa tahu dia kirain pekerja tidak ngerti. Jadi mereka mencobalah, tapi begitu ketika mereka menyadari bahwa pekerja mengerti hukum, biasanya mereka akan tidak melakukan. Jadi mungkin cara pertama yang harus dilakukan, Mbak, tunjukkan kepada majikan mengenai hukumnya, lalu lihat apakah akan ada perubahan atau tidak. Itu sih menurut saya sih Pak, karena pengalaman kita beberapa kali seperti ini bisa berhasil, gitu loh. Iya Bu Tania, terima kasih. Ini sebenarnya kita juga ada buku ya dari Labor, tapi masih dalam bahasa Inggris dan bahasa Kanton. Jadi ada buku ini tentang, aduh ini nggak kelihatan ya karena backgroundnya. Nah ada buku ini judulnya ini cara bagaimana kita bersahabat gitu loh ya, bisa membangun komunikasi dengan majikan, dengan employer. Handbook untuk foreign domestic helper. Di sini mengatur tentang bagaimana getting along with your employer, artinya bagaimana kamu bisa berakrab gitu ya, berkomunikasi baik dengan employer. Mungkin buku ini tidak menjawab solusi bagi setiap orang ya gitu loh, tidak fit ke semua, tapi setidaknya mungkin bisa dibaca. Tapi ini sayangnya masih dalam bahasa Inggris, jadi jika lo ingin minat, tertarik, itu bisa datang ke KJRI untuk kita coba fotokopikan yang halaman yang pas untuk Anda, dan bisa kita coba petugas pengaduan kita juga untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman. Karena ini kita tanyakan ke Labor apakah ada bahasa Indonesianya, tidak ada gitu, hanya ada bahasa Inggris dan bahasa Kanton. Mungkin tempatnya Bu Tania mungkin punya ya Bu ya kalau ada, karena kita juga mau minta kita mau menerjemahkan sendiri, Labor nggak boleh kayaknya waktu itu. Labor waktu itu minta agar diterjemahkan tapi nanti kasih ke kita. Ya, jadi maksudnya kita mau cetak sendiri, Labor
secara implisit belum mengizinkan gitu. Jadi masih dalam proses lah kita terjemahkan cara bagaimana saling menghormati satu sama lain dan bagaimana untuk menghindari dispute gitu loh. Selisihan. Komunikasi yang tidak sama karena hambatan budaya gitu loh. Dan bagaimana caranya juga untuk beberapa tips untuk kemudian mengambil hati majikan gitu loh, katakanlah seperti itu. Ada beberapa yang menjadi saran lebar gitu loh, seperti ketika sudah dalam kondisi tidak nyaman, mungkin hindari untuk foto diam-diam atau ambil video diam-diam, atau untuk tidak menggunakan istilahnya tunjukkan sikap jujur, sikap bekerja yang ulet, karena itu beberapa tips dari Leiber gitu loh, yang mungkin bisa menjadi bisa menjadi contoh untuk teman-teman itu ikutin. Silakan kalau nanti mau ke KJRI untuk ingin mengetahui isinya, ada di bagian pengaduan, bisa kita fotokopian halaman yang tertentu dan cocok. Selanjutnya mungkin pertanyaan berikutnya dari Bu Yunita Sari. Bu Yunita Sari, bila mana tidak ada yang mempertanyakan, saya lanjut ya ke Ibu Hani. Silakan kalau mau disampaikan. Ya, selamat siang Pak Wendy, selamat siang Kak Tania. Saya ada pertanyaan untuk Kak Tania. Ada beberapa pekerja migran, teman pekerja migran ini mengeluhkan begini. Mereka ini kerjanya dari kontrak ketiga hingga kontrak ke-8. Majikan kan awalnya itu pada menjanjikan masalah long service. Tapi pada akhirnya setelah jalan sekian lama janji hanyalah janji. Otomatis ujung pangkalnya mereka notisnya dengan alasan pulang Indo. Nah, pada akhirnya mereka itu lebih memilih alasan pulang Indo dikarenakan tidak enak hati. Terus mereka mencari majikan baru dan agen baru. Nah, bagaimana dengan proses visanya Kak Tania? Sedangkan mereka ini udah hampir 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun gitu sama majikan, tapi dengan alasan notis pulang Indo, ternyata nyari majikan baru. Sedangkan mereka itu bingung, gimana ya Kak, ini kalau seandainya visa dari imigrasi kita nggak dapat. Mohon penjelasannya Kak Tania, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Mungkin Bu Tania bisa dibuka responnya tidak terkait pertanyaan. Long service, Pak. Terima kasih. Long service itu memang interesting. Di setiap kesempatan selalu ada long service. Oke, maaf. Terima kasih untuk pertanyaannya, Hani. Cuma pertama biar saya ini lagi. Jadi pertanyaannya adalah udah bekerja dengan majikan dan majikan dari kontrak ketiga udah janji mau kasih long service, lalu ternyata tidak ya. Kalau nggak salah saya ini ya. Ya, oke. Ya, Bu, betul. Betul ya Pak. Lalu kemudian dia memutuskan kontrak. Ya dalam keadaan apapun seperti yang tadi mungkin kita udah jelaskan ya Pak Wendy ya, bahwa siapapun punya masalah nggak punya masalah ya boleh memutuskan kontrak. Ya pemutusan kontraknya adalah ya harus secara hukum aja, kan, kasih wama notis atau ganti 1 bulan gaji, atau ketika termasuk dalam alasan misalnya seperti tadi dibilang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dieksploitasi segala macam, ya jadi itu aja. Jadi hukumnya udah jelas seperti itu kan. Nah, kalau seandainya kemudian dia mengundurkan diri, ya pada dasarnya dia tidak puas karena nggak dikasih long service, tapi karena tidak enak hati memberikan alasan mau pulang ke Indonesia. Ya, apakah kemudian akan mendapatkan visa atau tidak? Balik lagi kepada peraturan dari imigrasi. Apakah dia finish 2 tahun? Tidak kan? Kalau tidak finish 2 tahun, berarti dia tidak boleh ganti majikan di Hong Kong, kecuali termasuk dalam alasan pengecualian. Apakah pekerja ini memenuhi dalam alasan pengecualian itu? Ya kalau tidak, ya berarti ya kalau kita lihat secara tertulis, ya tidak bisa. Tapi bagaimanapun kita juga bukan imigrasi ya. Keputusan ada di tangan imigrasi. Apakah imigrasi kemudian bilang, oh kamu nggak bisa tunggu visa di Hong Kong, kamu harus keluar dari Hong Kong, nanti udah dapat visa baru kembali. Ya itu kan bisa saja. Atau
imigrasi kasih visa. Jadi semua tergantung pada imigrasi. Cuma kita bisa menjelaskan kalau secara peraturannya itu udah jelas seperti ini. Ya. Oke, semoga jelas sih. Mungkin Pak Wendy ada tambahan karena kita berdasarkan dari peraturannya ini jelas tertera seperti ini menurut saya sih Pak. Gimana Pak? Kalau seandainya ada tambahan. Iya Bu Tania, terima kasih. Ya untuk long service itu memang banyak juga, masih ada yang bertanya dan juga masih ada yang kadang misinterpretasi ya Bu ya. Banyak. Ada yang banyak yang salah paham. Mungkin kalau boleh saya share yang tadi itu bukunya tentang long service. Ini kebetulan juga ada diatur di sini tentang long service. Nah, inilah kondisi long service atau syarat-syarat untuk mendapatkan long service, teman-teman. Jadi syarat dasarnya itu memang sudah bekerja 5 tahun minimal. Tapi bukan hanya itu saja. Banyak yang memahami hanya, oh saya sudah 5 tahun lebih. Nah, padahal masih ada syarat yang lainnya. Ini dalam keadaan apa saja majikan harus membayar uang masa kerja lama, maksudnya long service nih ya. Jawaban majikan harus membayar uang masa kerja lama jika PLRT telah bekerja tidak kurang dari 5 tahun berturut-turut. Dan, nah ini ada kata-kata dan dia si pekerja itu diberhentikan. Intinya lah yang pertama ini diberhentikan bukan karena berkelakuan buruk lah ya, atau bukan karena sudah tidak lagi dibutuhkan. Lalu kemudian nyatakan tidak sehat oleh dokter, sehingga tidak dapat bekerja lagi, atau umurnya sudah 65 tahun dan dia ingin mengajukan berhenti bekerja, atau pekerja tersebut meninggal dunia. Inilah syarat-syarat long service. Ada lagi sebetulnya di bawah, mungkin Bu Tania nanti kalau ada yang saya keliru bisa tambahkan. Ini memang capek karena anak kita bacanya, gitu loh. Tapi pada intinya bila mana dia itu sudah habis kontraknya, sudah finish, lalu kemudian tidak renew dan yang tidak mau renew itu dari pekerjanya. Jadi atas dasar alasan apapun, ingin pulang ke Indonesia karena suami sakit, orang tua sakit, atau anak kuliah, alasan macam-macam. Jadi keinginan untuk tidak mau renew-nya itu dari si pekerja, maka itu tidak dapat long service. Kalau nggak salah, ya Bu ya, Bu Tania ya. Betul Pak. Nah, kecuali kalau memang renew-nya itu tidak mau renew-nya itu karena dari majikannya gitu dan tidak mau renew. Nah, itu masuk ke alasan syarat kondisi untuk dapatnya long service. Nah, dari kondisi ini itu tidak ada satupun yang menyebutkan mengatur janji majikan. Jadi banyak yang bilang atau konsultasi kita tuh kalau long service itu harus ada janji dari majikan atau ini sudah berjanji majikan. Nah, janji tidak janji itu sebetulnya bukan menjadi syarat kalau menurut ketentuan labor ya. Jadi kayak lagu ya, janji bukan janji ya, itu tidak menjadi masalah, itu tidak menjadi syarat gitu loh. Nah, tetapi memang ada majikan yang kita lihat istilahnya janjinya itu dipenuhi, tapi ada juga yang tidak dipenuhin gitu loh. Nah, itu kita tidak bisa menuntut majikan kalau misalnya berdasarkan janji dan tidak memenuhi persyaratan ini gitu loh. Nah, kalau misalnya ada janji dan kemudian juga memenuhi persyaratan labor, ya bisa dituntut gitu loh. Tapi intinya bukan ada janji atau ada atau tidak ada janji dari majikan. Nah, kadang kita penyelesaian kita itu kadang kita kalau ada kasus seperti itu Bu, kita mencoba untuk melihat kansnya kalau memang memenuhi persyaratan ini, kita sarankan si pekerja itu untuk ke labor department untuk menuntut long service ya. Tapi kalau misalnya tidak memenuhi ini syarat ini, tapi karena sudah meyakini ada janji dan kita melihat majikan sepertinya juga berpegang pada janjinya, kita coba untuk win-win. Artinya daripada tidak dapat sama sekali long service, coba sampaikan. Kita dari KJRI menyampaikan via agen, tolong dong ini istilahnya dijajaki gitu loh. Kalau misalnya majikan yang bertemu dengan KJRI, silakan nggak apa-apa, kita mediasi kalau memang majikan berjanji dan ingin memenuhi janjinya. Tapi biasanya kalau janji ini belum tentu majikan akan memberikan full ya Bu Tania ya. Karena kesukarelaan gitu loh. Mungkin majikan tahu bahwa ini secara ketentuan saya tidak
diwajibkan untuk membayar Ya. long service. Tapi karena saya sudah janji dan saya ingin memang memberi reward, saya ingin ngasih. Nah, kita coba untuk sesuai ketentuannya. Oh, seperti ini ketentuannya 2/3 nih yang di bawah ini ya. Gaji dari 2/3 kali jumlah tahun bekerja. Tapi bisa juga tidak seperti ini gitu loh. Karena memang pada dasarnya syarat long service tidak terpenuhi, tapi karena saya ingin memberi secara sukarela, ya saya akan beri sesuai dengan majikan yang mau. Nah, kadang ini kita menjadi target kedua, karena ini kita dorong. Oke, nggak apa-apa, yang penting si pekerja itu bisa mendapatkan long service lah, katakanlah seperti itu untuk dia pulang daripada tidak sama sekali. Tapi ya sekali lagi, ada tidak semua majikan juga memegang pada janjinya. Nah, kalau memang yakin bahwa ingin ke labor, itu juga nggak apa-apa, menjadi hak dari teman-teman juga untuk mengajukan, sehingga biar nanti kemudian labor yang memutuskan melalui konsiliasi dan segala macam. Nah, untuk bisa dapat visa apa tidak, memang sepenuhnya imigrasi ya. Tapi kalau memang kadang itu Bu Tania, imigrasi itu melihatnya kan imigrasi itu melihatnya nomor 1 tuh sudah finish 2 tahun atau belum ya. Itu karena yang kita lihat. Nah, jadi imigrasi tidak melihat hal-hal lain. Jadi kayaknya imigrasi itu menganggap baik ya foreign domestic helper itu kalau full sudah 2 tahun tuntas loh. Nah, itu boleh dikatakan 80% visa sudah di tangan gitu kalau misalnya sudah finish 2 tahun. Tapi kalau tidak finish bukan karena alasan pengecualian tadi ya. Nah, ini yang agak sekarang ini susah untuk diprediksi. Betul. Mungkin beberapa pertanyaan sih kalau ada di teks ini karena waktu sudah 1,5 jam lebih ya, kita harus akhiri. Tapi kalau dari pertanyaan ini tadi dari admin memberitahukan bahwa ada beberapa pertanyaan ini yang menyampaikan ini Bu, komplain nggak betah dengan majikan dan ingin break. Sudah dicoba untuk dikomunikasikan ke majikan tapi tidak berubah. Nah, sarannya memang itu tadi, kita mencoba untuk terus berkomunikasi ya, dan mungkin mungkin tidak bisa kita jawab di forum ini secara memuaskan ke semua kondisi semua teman-teman. Kami membuka kalau ingin teman-teman berkonsultasi ke KJRI, pengaduan, datang langsung atau melalui hotline. Nah, mungkin dari kita konsultasi itu ada yang bisa jalan keluar yang muncul lah gitu, yang bisa ditempuh oleh teman-teman. Mungkin tempatnya teman-teman ingin juga konsultasi Bu Tania ke Christian Action juga monggo. Mungkin ada contoh 1-2 yang bisa ditemukan. Beberapa juga teman-teman kita, rekan kita di NGO lainnya pun juga menerima kasus ini, juga mencoba untuk menjajaki dengan majikan, menemukan solusi komunikasi yang pas lah. Karena itu tadi ya, ibarat motor, ban dua-duanya pun juga harus ada udaranya, nggak boleh kempes. Majikan dan pekerja pun juga harus saling menghormati supaya kontraknya pun berjalan terus. Mungkin itu dulu, tidak ada pertanyaan lain. Terima kasih. Mungkin dari administrasi, dari timnya Ibu Fani, Ibu Ayu atau Ibu Fani ingin menyampaikan. Bila mana tidak ada, kami sudahi webinar pengetahuan veterinaris pilihan. Terima kasih Bu Tania, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan. Semoga di tahun ini pandeminya makin membaik dan relaksasinya juga semakin melonggar, ini kita perhatikan. Tapi mohon teman-teman juga tetap perhatikan peraturan dan jaga kesehatan. Terima kasih. Sekian, kami akan kembali lagi ke jadwal berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak semua. Oke.